Shalom saudara, selamat pagi. Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa kembali. Masih di bulan April dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali apa yang kita sama-sama sudah pelajari, kita sudah dengarkan di dalam ibadah raya hari Minggu kemarin saudara ya. Dan hari Minggu kemarin kita sama-sama belajar dari kehidupan seorang rasul, salah satu murid dari Tuhan Yesus, yaitu Thomas. Thomas ini di dalam Injil Yohanes cukup sering disebutkan namanya ya, dan sebenarnya menarik mempelajari tentang Thomas karena apa yang Thomas hadapi pergumulannya juga adalah pergumulan yang sangat umum bagi kita hari ini. Cuman seringkali kita tidak merasa bahwa kita mengalami pergumulan yang sama dengan Thomas. Apa itu? Keraguan. Ya, keraguan. Saya hari Minggu kemarin menjelaskan buat kita bahwa keraguan itu adalah bagian yang tidak akan pernah bisa lepas dari kita selama kita masih hidup di bumi ini, saudara. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak mampu menyelami pekerjaan Allah dalam hidup kita. Waktu Thomas bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ke-11, dan Yesus berkata kepada para murid termasuk Thomas, mari kita pergi ke Betania untuk melihat Lazarus yang sedang sakit. Nah, kemarin hari Senin kita sudah sama-sama merenungkan hal ini. Ini adalah titik awal di mana Tuhan Yesus pada akhirnya ditangkap, disalibkan. Ya, dia mati di kayu salib. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Thomas pun tidak langsung percaya. Keraguan Thomas sebenarnya bukan terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian, tapi sejak dia masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain. Thomas sebenarnya bergumul dengan apa yang dia percayai. Waktu Yesus mengajak mereka kembali ke Betania, Thomas berkata, mari kita pergi bersama-sama untuk mati dengan dia. Keraguan Thomas ini lahir dari ketidakmengertian dia, keterbatasan dia untuk mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Dan di pasal yang berikutnya, pasal yang ke-14, ya, di sana waktu Yesus berbicara tentang rumah Bapa, Thomas tidak dapat mengerti maksudnya. Padahal Yesus sudah jelas sekali berkata bahwa aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi kamu. Yesus berbicara tentang sesuatu yang bukan ada di bumi ini, tapi sesuatu yang tempat yang berbeda. Bukan tempat di mana mereka ada. Bukan tempat di bumi di mana mereka ada. Yesus berbicara tentang rumah kekekalan yang akan mereka terima. Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat untuk kamu. Dan Thomas berkata, kami nggak tahu tempat, gimana jalan untuk pergi ke sana. Jadi keraguan Thomas ini bukan terjadi ketika Yesus sudah bangkit. Bukan. Tapi sejak dia masih bersama-sama dengan Yesus, dia sudah mengalami keraguan. Nah, kita lihat lagi siapa Thomas. Thomas ini bukan orang yang baru ketemu Tuhan Yesus. Dia ini orang yang sudah mengikut Yesus paling tidak 3,5 tahun. Yesus mengajar dan dia ada di sana. Yesus memberi makan ribuan orang, Thomas ada di sana. Yesus meredakan angin ribut, Thomas juga ada di sana. Yesus melakukan tanda-tanda yang hebat, Thomas ada di sana. Namun sekali lagi, Thomas memiliki keraguan terhadap apa yang dia percayai. Saudara, saya ingin mengutip kembali apa yang hari Minggu kemarin saya sampaikan. Mungkin beberapa dari kita kurang setuju. Tapi buat saya adalah begini. Ketika kita rajin mengikuti hal-hal yang rohani, kita rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, bukan berarti kita menjadi orang yang bebas dari keraguan. Atau bebas, atau terlepas ya, tidak mungkin mengalami keraguan dalam iman kita. Enggak, saudara. Justru semakin banyak yang kita tahu, semakin kita melihat pekerjaan Allah yang besar dalam hidup kita, kemungkinan kita untuk mengalami keraguan itu semakin besar. Kenapa? Karena memang karya Allah, kuasa Allah, rencana Allah bagi kita itu lebih besar, terlalu besar, dan kepala kita ini tidak akan mampu untuk memahami semuanya. Waktu Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman, kita ini belum tentu mampu untuk sungguh-sungguh percaya bahwa dia sungguh-sungguh menyertai kita sampai kesudahan zaman. Seringkali kita merasa kita tidak mengalami keraguan, tapi ekspresi keraguan itu sungguh jelas terjadi bagi kita, dalam hidup kita. Saya kasih contoh saudara ya.
ketakutan kita akan hari esok, kekhawatiran kita akan masa depan, itu adalah bentuk manifestasi dari keraguan kita. Kalau kita tidak mengalami keraguan, kita nggak mungkin takut atau khawatir akan hari esok. Justru karena kita mengalami keraguan, akhirnya keraguan itu membuat kita menjadi takut. Wah, jangan-jangan gimana nih masa depanku? Gimana nih hari esok? Semua kita berhadapan dengan pergumulan ini, yaitu tentang keraguan. Hanya tidak banyak dari kita yang mau mengakui bahwa ya, serajin-rajinnya kita berdoa, serajin-rajinnya kita ibadah, kita ini masih bergumul dengan keraguan. Namun kita bersyukur karena Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, Dia tidak anti terhadap keraguan kita. Justru keraguan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh memikirkan apa yang kita percayai. Bahwa kita sungguh-sungguh memberi perhatian kepada apa yang kita percayai. Kita nggak sembarang percaya. Waktu kita meragukan, wah gimana hari esok ya, gimana masa depannya. Itu harusnya membawa kita untuk bergumul kepada Tuhan. Untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan supaya ditolong, tapi supaya kita mendapat keteguhan hati di dalam Dia. Jadi keraguan harusnya menjadi salah satu alat untuk kita didorong semakin dekat dengan Tuhan. Semakin merindukan Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Keraguan tidak akan pernah membunuh iman. Tapi keraguan akan membawa kita, orang percaya, kepada satu pengenalan, satu pengalaman yang lebih lagi dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saudara. Keraguan itu bagi kita orang percaya tidak akan membunuh iman. Keraguan itu akan membawa kita untuk kita mengalami Allah lebih lagi dalam hidup kita. So hari ini ada berapa banyak dari saudara yang mengalami keraguan? Dan selama ini mungkin saudara tidak mau mengaku bahwa saya bergumul tentang keraguan. Karena saudara merasa bahwa kekhawatiran dan keraguan dan ketakutan akan hari esok itu bukan keraguan. Justru karena kita ragu di dalam hati kita, itu membuat kita khawatir. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengerti rencana Allah, maka kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, whatever, apapun boleh terjadi, aku percaya Engkau beserta dengan aku. Ya, seperti Thomas yang pada akhirnya percaya bahwa Yesus bangkit. Biarlah kita juga hari ini, waktu kita mendengarkan renungan pagi ini, kita diingatkan kembali bahwa tidak perlu kita melihat tanda. Tidak perlu kita melihat tanda. Atau Tuhan melakukan sesuatu terlebih dahulu, baru kita mau percaya. Percayalah. Sekalipun belum terjadi apa-apa, percayalah bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Sangat disayangkan ada banyak orang yang membuat seolah-olah kalau Tuhan tidak menjawab doa, sepertinya Tuhan itu kurang luar biasa, kurang dahsyat, atau mungkin kita kurang berdoa, kita kurang puasa, kita kurang ini dan kurang itu. Salah banget. Kita berusaha untuk mendesak Tuhan melakukan apa yang kita mau. Kita lupa bahwa Dia itu adalah Allah yang berkuasa. Yesus berkata, berbahagialah kalau engkau percaya, sekalipun engkau tidak melihat, sekalipun belum terjadi apa-apa. Percayalah bahwa Dia berkuasa. Percayalah bahwa Dia hidup. Dia mengalahkan maut. Yang paling menakutkan buat manusia sudah Yesus kalahkan. Dan hari ini tidak ada yang mampu membuat kita dikuasai lagi oleh ketakutan. Rasa takut, rasa khawatir itu hal yang biasa. Kita bukan malaikat, saudara. Ya, keraguan itu sesuatu yang biasa. Kita ini masih tinggal di bumi, di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Bahkan kita juga adalah orang berdosa. Tapi yang menjadi pembedanya adalah begini. Bagi orang yang tidak mengenal Allah, mereka mudah dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi buat kita orang percaya, kita bisa khawatir, kita boleh takut, tapi tidak dikuasai. Kita tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kita tidak perlu melihat tanda sesuatu terjadi baru kita percaya bahwa Allah itu berkuasa. Justru di tengah pergumulan kita, ketika belum terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa, kita tetap menunjukkan bahwa Allah
Engkau berkuasa, Engkau berdaulat dalam kehidupan. Dan kalau aku ada sampai hari ini, di tengah-tengah pergumulanku, semua ini karena Engkau. Kita bisa berkata seperti itu. Di tengah-tengah pergumulan kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita. Ada satu ayat yang tiba-tiba saya ingat ya di kepala saya. Rasul Paulus menulis satu kalimat sangat indah sekali. Dia bilang gini, Roma pasal yang kelima, dia bilang begini, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu mengerjakan sesuatu yang baik buat kita. Dan pada akhirnya mendatangkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kasih Allah sudah dicurahkan bagi setiap kita. Wow, kita bahkan dapat bermegah di tengah-tengah ketakutan kita. Di tengah-tengah ketakutan akan penderitaan, bahkan di tengah penderitaan pun kita dapat bermegah. Bukan karena kita menderita, kita bermegah, tapi karena kita tahu di dalam penderitaan kita tidak menderita sia-sia. Kita sedang dibentuk oleh Allah supaya kita berpengharapan, memiliki pengharapan yang pasti. Karena kasih-Nya yang sudah tercurah bagi kita itu lebih besar daripada segala sesuatu yang menakutkan bagi kita. Wow. Saudara, biarlah perenungan pagi hari ini menguatkan dan menolong kita. Saya berdoa supaya kita mendapatkan satu perenungan yang baik dari kisah Thomas ini, saudara. Jangan merasa berdosa kalau saudara mengalami keraguan hari ini. Justru keraguan harusnya mendorong kita untuk semakin bersandar kepada Allah. Semakin menyerahkan hari esok kepada Allah. Percayalah bahwa Dia Allah yang berkuasa. Maut sudah dikalahkan. Yang paling menakutkan buat kita sudah dikalahkan. Tidak ada lagi yang dapat membuat kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus yang menolong kami Tuhan sampai hari ini. Tuhan, hamba berdoa biarlah perenungan kami pagi hari ini memberikan kepada kami satu kekuatan yang baru. Tolong kami yang sedang berada dalam lembah-lembah yang kelam, Tuhan, yang membuat kami sulit untuk melihat janji-janji. Biar kami boleh dibangkitkan dalam iman kami diteguhkan dalam pengharapan kami, sehingga kami berjalan dalam setiap hari kami, Tuhan, dengan satu pengharapan yang teguh di dalam bahwa apapun boleh terjadi, Engkau ada bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk hari yang baru ini, berkat-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.